Berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk sekali lagi untuk waktu ibadah yang Tuhan berikan pada kami pada siang hari ini Tuhan. Kami sungguh berdoa Tuhan supaya dalam waktu di mana firman Tuhan diberitakan, Tuhan boleh berbicara kepada kami secara pribadi, supaya firman-Mu yang berkuasa itu Tuhan boleh menguatkan hidup kami, boleh memberikan tuntunan bagi kami, boleh menghiburkan kami jika kami dalam keadaan yang susah, boleh memberikan harapan seperti lagu tadi, memberikan pengharapan, memberikan kehidupan. Tolong Tuhan Yesus, kami ingin supaya apa yang di-sharingkan bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi sesuatu yang speak to us personally, yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami minta dengan hormat supaya Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam waktu yang ke depan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik ya, puji Tuhan. Sudah lama saya ingin kita bersama belajar dari kitab Nehemia, bukan cuma dari kitab tapi dari orang yang bernama Nehemia dalam Perjanjian Lama, tokoh yang menarik sekali. Hari ini kita akan belajar mungkin hal-hal yang baru yang selama ini kita tidak pernah tahu tentang Nehemia. Ya, saya mengajak kita untuk melihat Nehemia pasal yang pertama. Kita akan baca, tidak panjang, Nehemia pasal yang pertama. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Doa Nehemia bagi orang Israel, itu judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, Doa Nehemia bagi orang Israel. Jadi ini sedikit banyak bicara soal doa, tapi sekali lagi ini bukan khotbah tentang doa, tapi tentu kita akan bicara soal doa. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem, tentang kota suci Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela, ya, dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi kota itu hancur, begitu kira-kira seperti itu. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Duduk menangis berkabung beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku. Ini kata doanya, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ayat yang ke-7, kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Ya, perhatikan itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan Kau kumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ini Nehemia bicara soal
Eksodus, ya, peristiwa Eksodus. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Siapa orang ini? Kalimat terakhir, ketika itu aku ini juru minuman raja, ya, supaya mendapat izin dari raja untuk bisa, karena kita sudah tahu, tidak dikhotbahkan hari ini, tapi kita tahu bahwa akhir dari kitab Nehemia adalah pembangunan kembali Yerusalem dan tembok-temboknya. Maka kira-kira Nehemia minta izin supaya diizinkan untuk pulang kembali ke Yerusalem, membangun kota Yerusalem yang telah runtuh. Nah, saudara, saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai Nehemia dulu, ya. Nehemia adalah juru minuman raja. Kalau kita dengar kata juru minuman, maka di otak kita berpikir orang ini banyak bekerja di dapur, ya, campur-campur minuman, entah itu teh, entah itu kopi, entah itu wine, entah itu apapun, tapi dia orang yang banyak bekerja di dapur, culinary gitu ya, makanan. Ada betulnya juga, tapi beberapa tafsiran mengatakan bahwa posisi juru minuman itu jauh lebih penting dibandingkan hanya sekedar sibuk di dapur gitu ya. Dan bahkan ada tafsiran yang mengatakan bahwa juru minuman itu adalah posisi yang sifatnya politis, ya, politis. Artinya orang ini bukan hanya menyiapkan minuman buat raja, minuman yang enak, tapi nomor satu, dia itu mencicipi minuman yang dia buat atau yang orang lain buat, mungkin bawahannya, supaya minuman itu dijamin aman untuk raja, ya. Jadi supaya raja bebas dari keracunan, bebas dari kalau misalnya ada orang yang bermaksud jahat kepada raja. Ada juga tafsiran yang mengatakan bahwa juru minuman itu teman bicara raja, ya. Jadi apa yang raja punya unek-unek begitu, juru minumannya tahu, ya. Secretnya raja itu juru minuman itu tahu. Jadi Nehemia ini meskipun dia adalah orang buangan, orang Yahudi yang dibuang ke Babilonia begitu ya, dan kemudian Babilonia dikalahkan oleh Persia dan seterusnya. Meskipun Nehemia itu orang buangan, meskipun dia itu bukan warga setempat, bukan warga negara setempat, dia adalah orang yang di pengasingan, orang yang ditawan, tapi dia punya posisi yang luar biasa tinggi. Dia orang yang sangat dekat dengan raja, dan kalau betul bahwa salah satu tafsiran mengatakan bahwa ini adalah posisi yang sangat politis, maka Nehemia itu adalah orang yang luar biasa, ya, seperti Daniel. Daniel bisa jadi perdana menteri. Ini Nehemia ini orang yang luar biasa, bisa jadi juru minuman raja yang sangat dekat dengan raja. Kira-kira apapun yang terjadi pada raja, Nehemia kira-kira tahu. Nah, salah satu bukti adalah kalau saudara masih ingat waktu kisah Firaun, masih ingat kisahnya Yusuf. Itu ada juru makanan dan juru minuman. Yang satu dibebaskan, ya, yang satu dihukum mati. Jadi ya juru makanan juga sama pentingnya posisinya. Kisah itu sebetulnya membuktikan bahwa kedua orang ini bukan sekedar orang yang bersibuk-sibuk dan berlelah-lelah di dapur gitu, ya. Karena apa, saudara? Karena apa? Kalau orang kedua orang ini hanya orang yang pegawai rendahan di istana yang kerjanya hanya motong-motong sayur dan masak-masak dan bikin minuman di dapur, tidak perlu sampai harus dihukum mati, ya. Tidak perlu mereka harus mengalami hukuman yang mati, dan tidak perlu mereka punya akses ke raja. Tapi justru karena kedua orang ini punya akses yang penting, maka ada hukuman mati yang kemudian direcord, yang dibukukan di dalam kitab Eksodus. Nah, itulah pekerjaan Nehemia. Jadi saya ingin memberikan sedikit introduction mengenai siapa itu Nehemia. Introduction yang kedua, saya cepat, yaitu mengenai bangsa Israel. Bangsa Israel, saudara, itu dibuang, ya. Pertama dibuang ke Babilonia, dikalahkan, dan kemudian ditawan di Babilonia. Tadi saya sudah cerita pada akhirnya Babilonia dikalahkan oleh Persia dan seterusnya. Bangsa Israel dibuang itu karena mereka tidak taat, ya. Jadi tadi yang Nehemia itu quote, mengutip, ya, kamu kan dulu ngomong tuh sama Musa,
kalau kita berbalik dari kamu, artinya berbalik setia, tadinya setia kemudian sekarang tidak setia, maka aku tahu pasti kita akan dihukum, dicerai-beraikan. Tapi kalau kita kemudian bertobat, berdoa kepadamu, datang kepadamu, meskipun tadi kata firman Tuhan, meskipun aku ada di ujung manapun, kamu akan kembalikan, kumpulkan kita semua yang tercerai-berai kembali ke Yerusalem. Itu Nehemia mengklaim janji Tuhan itu. Jadi Israel itu ditawan oleh Babilonia. Saya pakai kata Babilonia pada awalnya, itu karena kesalahan mereka, karena dosa mereka. Jadi bukan karena mereka lemah kemudian dijajah sama bangsa yang kuat, bukan itu. Ya tentu Babilonia bangsa yang kuat pada waktu itu, bisa mengalahkan Israel gitu ya. Tapi that's not the reason. The very reason kenapa orang Israel dibuang di Babilonia itu adalah karena ketidaktaatan mereka. Jadi karena mereka berbalik setia, melanggar perintah Tuhan. Dan Nehemia selalu mengatakan, ingat tuh hukum-hukum Musa itu yang dilanggar sehingga Israel dibuang ke Babilonia. Nah, cerita seperti itu bukan cerita yang aneh untuk kita semua, betul toh? Setiap orang yang tidak taat kepada Tuhan dihukum, itu normal ya. Tidak usah Israel. Kalau House of Nation di Calgary tidak taat kepada Tuhan, kita mungkin dihukum. Atau tidak usah House of Nation. Kalau saya tidak taat, dihukum. Kalau Bapak Ibu tidak taat, dihukum. Ya itu cerita yang biasa. Nah, tetapi ada yang unik di sini. Ada yang unik di sini. Saya jelaskan sedikit sejarah perjanjian lama. Ketika Tuhan menghukum Israel, itu harapannya Tuhan. Nah ini nih ya, harapannya Tuhan adalah Israel menuruti Dia untuk pergi ke Babilonia. Mesti nangkep. Jadi orang Israel yang berkeras hati, tidak mau ikut ke Babilonia, stay di Yerusalem atau stay di Palestina, tidak mau ditawan, tidak mau dibawa ke pengasingan, wah itu hidupnya runyam. Ya, Tuhan tidak berkenan. Jadi ini Israel bersalah ya, kemudian Tuhan menghukum, tapi hukumannya Tuhan di Babilonia itu somehow juga adalah the way out, jalan keluar yang diberikan kepada Tuhan. I will discipline you and you have to go through that discipline to Babilonia. Kalau kamu berkeras hati, aku bangsa pilihan, aku tidak akan mau, motifnya orang Israel, mana mungkin aku ini the people of God, kok harus tunduk di bawah Raja Babel. Apalagi bagi orang Israel ini bukan cuma power tentara, ini soal religion, soal aku menyembah Yahweh, bagaimana aku harus menyembah the king of Babel yang adalah kafir itu, tidak mungkin gitu. Jadi alasannya rohani. Nah, tapi justru orang-orang yang seperti itu, yang begitu sombong, begitu tinggi hati akan agamanya dan akan identitasnya sebagai bangsa pilihan, itu yang hidupnya runyam. Karena Tuhan mau, I discipline you, but that discipline, hukuman itu is also the way out for you. Itu sebabnya. Kapan hari saya pernah khotbah, saya lupa berapa minggu yang lalu, saya bilang Mesir menjadi juru selamat bagi Israel waktu dia kelaparan, ingat gak? Melalui Yusuf. Kemudian Yakub dan anaknya dan cucunya bisa terlepas dari kelaparan, dan kemudian Israel yang harusnya mungkin kalau tidak dapat makanan dari Mesir punah, gara-gara Yusuf tuh kemudian bisa beranak pinak di Mesir. Banyak sekali, tapi Mesir yang tadinya jadi juru selamat akhirnya menindas, memperbudak. Jadi ini kalau kita ngomong permainan ya, bagaimana Tuhan itu maha kuasa dan mengendalikan bangsa-bangsa. Sama, Babilonia mungkin dipandang sebagai bangsa kafir, rajanya kafir. Bagaimana aku harus menundukkan diri kepada mereka? Tapi lihat orang-orang yang ikut ke Babilonia, ada Daniel, ada Nehemia. Ada orang-orang yang berhasil, bukan cuman, saya kasih introduction, bukan hanya kerja di dapur untuk jadi juru minuman, tapi politician, close to the king, Perdana Menteri, Daniel itu. Nah itu orang-orang siapa? Orang-orang yang mau, yang willing merendahkan hati untuk go through the process of the discipline yang Tuhan sediakan kepada Israel. Yang tidak mau didisiplin, yang tidak mau tunduk untuk pergi ke Babel, stay di Israel, runyam hidupnya. Ya, aneh ya.
kadang kita mikir, loh, bukankah mereka itu orang yang setia kepada bait Allah, tidak mau tunduk kepada bangsa kafir? No, mereka runyam. Karena apa? Tuhan sudah menetapkan Babel adalah bangsa yang aku pilih untuk mendisiplinkan. Bukan berarti Babel itu hebat, bukan. Tapi Babel dipakai Tuhan untuk mendisiplin Israel. Nanti Babel sendiri akan dikalahkan. Itu topik yang nanti deh ya. Saya cuma mau jelaskan di sini saja supaya saudara tahu siapa Nehemia dan bagaimana prosesnya Israel dibuang. Karena kesalahan mereka, yes. Karena ketidaktaatan mereka, yes. Tapi Tuhan mau supaya orang Israel taat dan pergi ke Babel, ikut ditawan. Orang Israel yang stay di Yerusalem, yang stay di Palestina, itu justru orang yang memberontak kepada Tuhan, yang tidak mau turut proses disiplin yang Tuhan sediakan. Nah, saudara, kemudian ada Hanani. Hanani datang itu Nehemia sudah menjadi juru minuman, datang ngobrol-ngobrol sama Nehemia. Dia dari Yerusalem, ditanya Hanani bagaimana keadaan di sana. Nomor satu, tembok dan pintu-pintu gerbangnya sudah runtuh. Nah, saya pernah mengatakan, ini bukan berapa minggu yang lalu, berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu, ya di zaman yang lalu tembok kota itu punya peranan penting, ya punya peran. Di Cina ada tembok Cina, ya tanya sama Ali itu ya, tembok Cina itu role-nya apa. Saya pernah tinggal tidak lama, 1 tahun di kota tua, di Oxford, setahun lumayan tuh ya di Oxford ya, kota di mana ada university yang paling pertama di dunia, itu ada university di Oxford itu ya. Masih ada tembok kotanya ya, masih dari batu. Memang tidak utuh lagi, tidak utuh mengelilingi kota, tapi masih bisa ditunjukkan kepada turis. Nah, ini tembok kota Oxford nih ya. Dulu ada Berlin di Jerman, ya, ada temboknya juga. Tapi tembok kota itu punya role yang penting. Kalau tadi saya bilang bahwa juru minuman itu bukan hanya orang yang kerja di dapur, tembok kota juga bukan hanya tembok yang membatasi kota. Masih ingat kisah Rut nggak? Dalam perjanjian lama, waktu terjadi tukar menukar responsibility dari Boas yang nantinya menikahi Rut, dan dari orang kerabat yang lebih dekat yang seharusnya lebih bertanggung jawab untuk menebus Naomi, ya terjadinya di mana? Terjadinya di pintu gerbang kota, tukar sandal. Betul tukar sandal tuh, ya di sana tukar sandal mereka. Itu menunjukkan tukar tanggung jawab. Di mana? Di pintu gerbang. Jadi ketika pintu gerbang Yerusalem itu hancur, itu bukan cuma batas kotanya hilang atau mungkin semuanya, tapi banyak function di Yerusalem yang kemudian tidak bisa dilakukan. Dan orang-orangnya kata Hanani tercela, tidak tahu tercela itu apa, dan kelaparan. Waduh, kelaparan dan tercela. Bayangkan, mereka padahal mungkin pada waktu itu ketika tidak mau ke Babilonia mengatakan, aku setia kepada Tuhan, aku tidak mau tunduk kepada Raja Babel. Tapi justru nasibnya kelaparan dan tercela. Bayangan saya ya miskin, ya compang-camping, dan seterusnya. Oke, ini setting background. Nah, sekarang mau masuk belajar soal Nehemia kan. Kemudian Nehemia ngapain? Dia nangis, dia berkabung, dia berduka, dan kemudian dia berdoa. Tapi ini sebelum masuk doanya, dia nangis, dia berkabung, dia sedih gitu ya. Saya bertanya, kok bisa ya? Ya, dia orang yang politician, dia bukan rohaniwan. Nah, nanti ada buku lain lagi namanya Ezra. Ya, Nehemia itu mimpin bangun kembali tembok, tapi Ezra mimpin bangun kembali the temple, bait suci. Ya, Ezra itu sama Nehemia tetanggaan bukunya, ya. Tapi Ezra itu rohaniwan, beda. Jadi kalau Ezra berdoa, tidak ada yang heran ya, rohaniwan ya mesti berdoa kan. Tapi Nehemia is a politician, atau kalaupun kita tidak setuju dia politician, dia tukang masak, dia kerja di dapur, dia orang sekuler, dia orang yang dekat dengan raja. Jadi in term of life, living comfortable, ya, tahu rahasianya raja, teman ngobrolnya raja. Tapi ngapain ya dia bisa sedih dan kemudian berdoa, dan kemudian sebelum berdoa berduka? Ada apa gitu ya? Ada apa? Ini bagi saya sesuatu yang unik sekali. Nomor satu mungkin kita bilang, itu personality-nya Nehemia. Dia orang yang hebat. Ya oke. Tapi menurut saya kita juga bisa dilatih seperti itu. Nah, kemarin saya potong rambut.
namanya potongan pendekan ya. Nah, saya kalau jalan, kalau jalan kaki gitu, tahu kan di Calgary ini ada little library yang di depan rumah orang tuh, free library, bisa drop, bisa ambil gitu. Saya suka lihat-lihat di situ. Kadang saya nemu buku yang interesting ya, saya ambil gitu ya. Nah, on the way ke tempat potong rambut, lihat gitu ya. Kebetulan saya tidak buru-buru, janjiannya masih ada 10 menit, jadi saya stop sebentar. Saya tidak mau merohanikan kisah, tapi ini betul-betul menyentuh saya. Lalu saya buka itu library, saya lihat buku-bukunya ya. Tidak ada yang menarik buat saya. Tidak ada buku teologi maksudnya gitu ya. Cuman ada satu buku yang nggak tahu tiba-tiba semacam speaking to me. Buku itu adalah judulnya tentang breast cancer, ya, tentang kanker payudara. Immediately itu saya mikir saya mau ngambil atau enggak, saya nggak interest dengan topiknya terus terang aja ya. Tapi saya berpikir tuh immediately, ini kayaknya yang punya either dia sudah meninggal karena cancer, breast cancer, atau mungkin ini punya anak dari orang yang meninggal, atau suami dari orang yang meninggal, atau istri, karena mungkin laki-laki juga bisa kena breast cancer. Anyway, ini pasti ada orang yang, tapi very unlikely kalau kita tidak punya apa-apa, terus beli buku tentang breast cancer, very unlikely gitu ya, kecuali dokter barangkali, atau orang atau keluarga yang sakit gitu ya. Kalau yang sakit teman dekat kita aja belum tentu kita beli, meskipun teman dekat, teman baik, teman gereja, unless dia orang yang sangat kita cintai, mungkin kita baru beli tanpa pajak, atau orangnya sendiri ya. Ini buku yang spesifik, tiba-tiba saya teringat. Nah, kenapa kemudian saya teringat dan saya sedih gitu lihat buku itu, sedih gitu ya, meskipun saya nggak tahu siapa gitu ya, tapi ini pasti someone related to this book itu ya, hopefully survive ya, nggak mati karena cancer. So either survive atau dia mati, cuman nggak tahu, pikiran saya sedih ya. Most likely orangnya meninggal barangkali gitu ya. Nah, terus ingatan saya kembali ke beberapa tahun yang lalu, masih di Indonesia, belum pindah ke Kanada, saya pernah diminta untuk mendoakan. Saya bukan pendeta, cuman saya khotbah di gereja itu di Cirebon. Kemudian pendetanya bilang gini sama saya, Pak Eri tolong doakan ini ibu siapa namanya, saya lupa gitu ya, sekarang sudah meninggal gitu. Wah, kesakitan sekali, breast cancer, sudah dioperasi dan sulit sekali untuk dapat morfin di sini nih untuk painkiller gitu ya. Tapi waktu hari itu masih gereja ya. Wah, saya ini juga orang yang bukan pendoa dan bukan apa ya, tapi ya pokoknya saya doakan. Cuman dari situ saya menurut Pak Pendetanya itu, sahabat baik saya ini, cerita betapa menderitanya orang yang sakit kanker dan begitu sulitnya mendapatkan morfin untuk killing the pain gitu ya. Nah, itu memori yang saya tidak pernah bisa lupa. Saya belum pernah mengalaminya. Saya tidak punya orang yang dekat sekali di sekitar saya yang pernah mengalaminya gitu ya. Tapi buku yang saya lihat kemarin itu membawa memori saya kepada pengalaman saya beberapa tahun yang lalu ketika mendoakan ibu itu, yang kemudian akhirnya I think less than a year dia meninggal dunia setelah saya doakan. Itu apa ya? Jadi buku yang saya lihat kemarin itu jadi special gitu. Oh ya sudah, saya buka, I'm not interested, close, dan kemudian pergi potong rambut gitu, enggak. Tapi saya kepikiran terus gitu ya. Selama dipotong rambut itu saya juga kepikiran dan seterusnya mengenai orang yang sakit breast cancer. Nehemia itu melihat kondisi Israel, kotanya dan orang-orangnya yang kelaparan, itu kira-kira perasaannya kayak gitu. Sedih sekali, dia berduka, dia berkabung. Aduh, gimana ini ya, kok bisa seperti ini bangsa pilihan Tuhan. Dia sedih sekali memikirkan itu Nehemia. Sehingga, nah ini mungkin poin pertama yang saya mau masuk, sehingga doanya, apa yang dia ucapkan kepada Tuhan, itu bukan hanya kata-kata yang indah yang keluar dari mulutnya, tetapi betul-betul keluar dari isi hatinya.
Ya, jadi betul-betul saya kalau lihat orang yang kalau mendengarkan orang berdoa ya, sekarang loh ya, kalau dulu mungkin beda ya, tapi oke. Saya kalau mendengarkan orang berdoa, saya tidak lagi berpikir nilai dari doa itu bukan dari doanya dijawab atau enggak. Kalau buat saya, ini for my own personal spirituality. Itu kalau saya dengerin doa orang, saya akan appreciate doa itu bukan doanya dijawab atau enggak. Jadi kalau kita mendoakan orang sakit, orangnya mati ya tidak apa-apa. Ya apa boleh buat ya, bukan saya yang responsible untuk membuat orang itu tetap hidup ya. Hidup itu milik Tuhan, bukan milik saya. Tapi ya bagi saya, my personal spirituality, doa itu saya nilai, saya appreciate itu kalau dia bukan hanya kata-kata tapi melibatkan hidup dari orang yang mendoakan itu. Tentu kalau ada orang yang saya doakan di Cirebon yang sakit kanker itu, dia pasti jauh lebih ingin sembuh daripada saya yang mendoakan dia. Saya tidak mengalami sakitnya, saya tidak mengalami penderitaannya. Tapi saya berusaha sedemikian rupa sebelum saya mendoakan seseorang apapun itu, saya ingin bahwa ini doa yang sungguh-sungguh, bukan hanya doa yang melegakan pendengarnya. Ya, tentu yang dengar doanya perlu lega, tapi lega bukan karena kata-kata saya, tapi lega karena janji Tuhan. Jadi salah satu elemen dari doa itu seperti doanya Nehemia adalah kayak reminding God, kamu punya promise loh. Kalau kita bertobat, meskipun kita bercerai-berai, kamu akan kumpulkan kembali. Gitu. Ya, jadi tentu doa itu perlu membuat yang didoakan itu setelah doa merasa aman. Tapi merasa aman bukan karena yang mendoakan sakti, merasa aman karena Tuhan itu menyertai. Ya, itu yang pertama. Jadi satu hal yang saya belajar dari hidupnya Nehemia adalah bahwa dia berdoa bukan hanya dengan kata-kata, tapi dia berdoa dengan hatinya. Nah, saya bilang, nah sekarang bagaimana Pak Eri ya? Bagaimana ada orang lain sakit, ya toh? Kok aku disuruh ikut sedih? Kan yang sakit orang lain, bukan aku. Aku kan cuma diminta berdoa saja kan supaya dia sembuh. Gimana caranya gitu ya? Saya bilang memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Cuman saya punya clue satu, ya, saya punya clue satu. Ada yang pernah mengatakan, pendeta terkenal, tidak usah saya sebut ya, saking terkenalnya ini juga tahu sendiri ya. Ada pendeta terkenal yang dia khotbah sudah mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu saya dengar khotbahnya. Kadang-kadang ada khotbah yang nyantol di otak, tidak pernah saya lupa. Dia mengatakan, orang Kristen kalau mau dilihat kedewasaan rohaninya, itu dilihat dari mana, sejauh mana hidupnya memikirkan orang lain. Ini sama-sama Kristen, sama-sama percaya Tuhan Yesus, sama-sama bertobat, sama-sama diselamatkan, sama-sama nanti endingnya masuk surga. Orang Kristen yang masih baby, dia akan banyak sekali memikirkan dirinya sendiri. Kristen loh ya, it's okay, ya baru bertobat, mikirkan dirinya sendiri terus, it's okay, still believers. Ya, endingnya kemana kalau percaya Tuhan Yesus? Endingnya heaven. Tapi semakin dia dewasa, dia makin sedikit terbuka hidupnya, mikirkan orang lain, mikirkan kakaknya, mikirkan adiknya. Lihat anak kecil, kadang sama kakaknya sama adiknya aja berantem. Ini belum sama orang lain loh, baru sama siblingnya udah berantem. Ya, diperingatkan sama bapak ibunya bisa berontak sama bapak ibunya waktu kecil. Saya punya ting. I don't know. Saya punya sibling, saya masih ingat saya punya sibling. Jarak umurnya dekat, tapi sama saya jauh, ya, tapi mereka dekat. Pernah berantem di rumah, kita semua lihat tuh ya, pakai tendang-tendangan gitu ya. Masih kecil ya, masih muda. Sekarang baik sekali relationship-nya ya, sudah dewasa, nggak mau lagi hal-hal seperti itu. Kalau kita pastinya makin dewasa, makin mikirin oke, sekarang aku sama siblingku, sama orang tuaku, aku mau sayang kepada mereka. Apa kita bisa mengharapkan orang umur 5 tahun memperhatikan orang tuanya? Ya sulit. Ya mungkin ada anak yang hebat atau orang tua yang hebat, tapi saya tidak bisa nuntut terlalu banyak dari giver dalam usianya sekarang ini. Tapi mungkin ketika umur 17 atau 18 mulai ada rasa, oh my parents ya, they did a lot of sacrifice to me. Mulai mikir dia gitu ya. Mungkin nanti kalau orang tuanya sudah makin tua lagi tidak bisa apa-apa, bukan cuma mikir oh orang tuaku did sacrifice, oh I have now
to help him atau to help her di masa tuanya, gitu ya. Nah, pembicara ini, pengkhotbah ini mengatakan semakin kita dewasa dalam kerohanian kita, dalam spiritual kita, maka kita semakin less thinking about ourselves and more thinking about other people. Itu kedewasaan rohani. Karena itu saya katakan, yes, ini tidak mudah. Bagaimana mungkin saya harus memikirkan penderitaannya orang lain, tapi ini juga bukan sesuatu yang terjadi naturally. Kita bisa invest dan kita bisa bentuk kekristenan kita untuk bisa menjadi lebih dewasa. Ya, tidak stuck as a baby Christian, tapi as a mature Christian. Ya, itu yang pertama. Ya, jadi doa bukan sekedar kata-kata, tapi doa yang melibatkan kehidupan. Yang kedua, jadi setelah tadi dia berkabung sedih, kemudian lalu aku berdoa kan, dan dia berdoa dan berpuasa. Ini bulan puasa. Ya, yang kedua puasa. Sekali lagi, khotbah ini bukan khotbah soal doa, khotbah ini bukan soal puasa, ya. Tapi dia berdoa dan berpuasa. Ini a challenge. Saya salah satu teman baik saya tempat kerja, namanya MD. Namanya MD, wah kayak MC, Michael Jackson, Michael Jordan gitu, MD. Terus, wah, aku tanya, kamu dari mana? Wajahnya South Asian, so I assume is Indian. Oh, bukan. Aku dari Bangladesh. Wah, ya, Indian and Bangladesh is a big difference, ya. Terus dia, you know MD? Ya, MD itu singkatan. Namaku Muhammad. Wah, ya, tanya MD itu, wah, luar biasa dia. Oke, teman baik, sampai baik. Saya lupa ini bulan-bulan puasa waktu break sama dia. Saya buka kontainer saya itu ya, yuk makan. Habis itu saya baru sadar, sorry ya puasa. Dan dia bilang, it's okay, you go ahead. Oke. Terus aku, ya kemudian kita cerita betapa, wah sekarang susah ya kamu puasa ya, it's a long day ya, 8:30 kita baru bisa buka makan dan seterusnya. Anyway, that's a month of fasting. Saudara, puasa itu gampang enggak? Puasa enggak gampang ya, enggak usah puasa yang macam-macam. Puasa makanan itu enggak gampang gitu ya. Meskipun misalnya ini puasanya bukan puasa yang sifatnya religious. Katakanlah puasanya itu puasa yang membawa kebaikan buat kita. Kalau misalnya kita itu punya sakit gula, dokternya bilang, kamu tuh mesti ngurangin makan gula atau makan yang mengandung gula dan nasi. Susah nggak? Saya ngalamin susah kok. Nggak gampang. Padahal itu untuk kebaikan kita. Nothing related to my faith, nothing related to my religious duty, nothing related to apalagi ya. Nggak ada hubungan dengan kekristenan saya. Ini betul-betul untuk kesehatan saya. Ini bukan puasa buat bangsa dan negara, bukan puasa supaya ada kebangunan rohani di gereja ini, bukan puasa untuk acara event anak-anak kemarin, Paskah anak-anak. Ini puasa untuk kebaikanmu aja susahnya setengah mati. Apalagi puasa untuk orang lain, apalagi puasa untuk bangsa dan negaranya. Dalam hal ini untuk orang-orang Yahudi, untuk bangsa Yahudi di Yerusalem. Tapi Nehemia di tempat dan di posisi yang nyaman itu merelakan diri untuk berpuasa. Ya, and that is menurut saya pada waktu itu adalah the most difficult dan the best thing he can do. Nantinya setelah dia dapat izin dari raja, yes, dia kembali. Tapi sebelum dapat izin dari raja, the best he could do itu fasting. Ya berdoa tentu berdoa, tapi kalau berdoa everybody can do it. Tapi dia do fasting. Saya belajar sesuatu. Tadi kalau pertama kita belajar bagaimana doanya dia bukan hanya doa yang kata-kata, tapi doa dari kehidupan dia, dari hatinya. Tapi yang kedua, dia adalah seorang pendoa yang juga berbuat sesuatu. Jadi bukan hanya berdoa, tapi dia berbuat sesuatu. Kalau misalnya ada istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Pada waktu itu, Nehemia tidak bisa apa-apa. Tidak bisa dia, ayo kita pulang ke Yerusalem, kita bangun kota Yerusalem, bangun temboknya kembali. Tidak bisa. Meskipun dia orang yang dekat dengan raja, meskipun dia teman ngobrolnya raja, dia bukan permanent resident, dia bukan
citizen, dia tawanan. Mana mungkin dia bisa bikin rencana yang macam-macam untuk membangun Yerusalem. Dia cuma tawanan. The best thing, the most difficult thing he can do is fasting. Dia berpuasa, dengan berdoa. Ya, jadi itu not really era et labora, tapi itu adalah ora et labora bagi Nehemia. Ya, jadi berdoa dari dalam hati, berdoa dan mengusahakan apa yang terbaik yang dia bisa lakukan. Yang ketiga ini menarik sekali. Dia bilang sama Tuhan dua hal. Dia bilang sama Tuhan ada dua hal. Yang pertama, God, kamu adalah Tuhan yang maha kuasa. Masih ingat khotbah tentang Getsemani? Ya. Yesus juga bilang kan sama Tuhan, bagi kamu tidak ada yang mustahil. Masih ingat saya ngomong waktu Getsemani itu, malaikat ngomong sama Maria. Waktu Maria mau hamil tuh, Tuhan mana mungkin tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki bisa hamil. Malaikatnya bilang apa? Bagi manusia ada yang mustahil, bagi manusia mungkin mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, right? Ya, jadi malaikat ngomong sama Maria di Taman Getsemani, Yesus saja itu ngomong sama bapaknya, aku tahu bagi engkau tidak ada yang mustahil, tapi kalau tidak bisa ya sudah, apa boleh buat, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Nehemia juga at the beginning itu mengatakan, oh God, you are powerful God, kamu sanggup, ya kamu sanggup. Ini penting, ini iman dalam doa. Kita kalau barusan saya lupa di Instagram atau di Facebook itu ada satu kutipan yang menarik sekali. Kalau kamu dalam berdoa kamu ragu, maka kamu mungkin berdoa kepada orang yang salah, pada pihak yang salah. Mungkin kamu tidak ketemu dengan Tuhan. Kalau kamu berdoa kepada Tuhan, maka kamu tidak punya keraguan sama sekali akan kemampuan, akan the power of God di dalam solving your issues, solving your problem, helping untuk kita menemukan jalan keluar. Itu pertama, related to faith. Ya, God is all powerful, nothing is impossible to Him. That's enough, gitu ya. Tapi yang kedua, tadi saya sudah katakan, ada yang unik dari doanya Nehemia ini. Karena dia bukan hanya mengatakan God you are powerful, tapi somehow Nehemia itu reminding God, ya, terhadap janjinya, ya janjinya. Misalnya dia bilang, God, memang betul kalau kita nakal, kita bakal di-spank sama kamu. Ini kalau bahasanya gitu ya. Oke, jadi Nehemia ngaku, oke, Israel ini nakal ya Tuhan, Israel ini nakal gitu ya. Jadinya kita spank dan bercerai-berai dan dibuang sebagai tawanan. Yes. Tapi Tuhan, tadi saya sudah bilang ya, saya sebut di depan. Kalau kita bertobat, kita kemudian setia kepada Engkau, kamu akan mengumpulkan kita lagi, datang kembali. Jadi Nehemia itu berusaha, kalau saya bilang ya, Tuhan lupa nggak? Tuhan nggak mungkin lupa kan? Ngapain dia diingetin? Dia nggak akan lupakan janjinya kan? Tapi Nehemia itu di dalam doanya itu persuading, dia membujuk Tuhan untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi wah ini menarik nih ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang butuh duit gitu ya, terus datang ke bos gitu ya, misalnya perusahaan, kalau ada karyawan lagi butuh uang emergensi, katakanlah ada kebutuhan yang mendesak, siapa yang perlu kita mintain tolong? Kalau kita minta tolong sesama teman, duitnya sama miskinnya, itu siapa yang punya duit lebih banyak? Kan bos. Datang kepada bos, ketok pintu, ya. Caranya gimana supaya dikasih duit sama si bos? Nomor satu, dipuji dulu kan bosnya kan. Bos, kamu orangnya baik gitu ya. Kalau ada orang yang kekurangan, kamu suka kasih gitu, kita puji dulu kan. Tentu ini berbeda, cuma saya kasih perbandingan. Nomor dua, kita apa? Kita persuade, bos, anakku sakit, masih masuk rumah sakit, duitnya kurang. Nah, ya, jadi ini emergency nih, bukan buat seneng-seneng nih bos, tapi ini anak sakit nih. Kalau tidak ditolong sekarang, ini anak bisa lewat. Jadi ada persuasi, ada persuasion, ada membujuk supaya bos itu memberikan pinjaman. Nah, Nehemia itu dalam doanya ada dua hal. Nomor satu, dia reminding God
Nomor satu dia memuji Tuhan, dia mengatakan God you are all powerful. Kamu itu maha kuasa Tuhan, Kau Allah yang luar biasa hebatnya. Tidak ada yang bisa menandingi Engkau. That's clear. Jadi kita bukan bohong-bohong sama Tuhan, tapi of course Nehemia mengatakan dengan honest. Tapi Tuhan senang mendengarkan pujian umatnya, melihat iman umatnya, dia tahu bahwa Tuhan itu all powerful. Tapi yang kedua, Nehemia membujuk Tuhan. Ya, jadi kalau kita membujuk Tuhan untuk melakukan sesuatu salah enggak? Ya enggak ada salahnya. That is prayer. Kita mengatakan, kita mengungkapkan unek-unek kita menyampaikan kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan sesuatu. Reminding God, Tuhan, kita nakal, kita deserve your spanking, kita deserve your discipline. Tapi kalau kita bertobat, I know, based on your promise, you will help us. Wah, itu iman yang saya bilang luar biasa dari Nehemia ya. Itu yang nomor 3. Nomor 4 ya, saya cuma punya 5, jarinya 5, cepat. Nomor 4 ya, nomor 4. Ini menarik lagi nomor 4 nih. Kemudian Nehemia minta ampun akan dosa-dosanya dan dosa umat Israel. Dia represent the people of Israel, dia ngaku dosa. Dan bukan cuma itu, dia dan keluarganya, saya assume keluarganya Nehemia, kalau mau ngomong immediate family, itu ada di pembuangan, tidak ada di Palestina, tidak ada di Yerusalem. Ya. Dia minta ampun atas dosanya dan dosa keluarganya dan dosa bangsanya. Terus ini menarik ya. Yang salah siapa? Tadi background saya, salah siapa? Yang salah adalah orang yang tidak mau ditawan dan dibuang ke Babilonia. Yang bandel itu yang tinggal di Yerusalem. Ya. Kalau kamu nuruti disiplin Tuhan, kamu harusnya ikut ke Babilonia, ikut Daniel, ya, ikut Nehemia, ikut semua orang yang pergi ke Babel. Zerubabel, masih ingat gak? Zerubabel itu temannya Ezra, ya. Ezra rohaniwannya Zerubabel yang mimpin Israel pulang ke Yerusalem. Tahu nggak arti katanya Zerubabel? Tidak tahu. Ya, Zeru, ya, dari Zara itu the seed, jadi benih. Benihnya ada di Babel. Ya, jadi the seed itu nanti kalau turun-turunnya kemudian Yesus sekarang ini ada di Babel, maka itu lahir dikasih nama Zerubabel. Ya, jadi the seed is in Babel. Jadi seednya tidak ada di Yerusalem. Kalau orang mengatakan bahwa keturunan Daud itu harus ada di Yerusalem terus, that's wrong. The seed is in Babel, Zerubabel. Nah, saudara, yang dosa siapa? Yang salah, yang bandel siapa? Itu orang yang tadi hidupnya kelaparan dan merana, yang temboknya runtuh. Itu yang salah sebetulnya. Tapi Nehemia mengaku dosa. Bukan hanya mengatakan, Tuhan, mereka sudah berdosa, ampuni mereka. Tapi dia mengatakan, aku dan keluargaku juga ikut berdosa, ampuni kami semua. Nah, itu luar biasa tuh ya. Jadi Nehemia is not someone yang nuding orang, dia salah, ampuni dosanya, gitu ya. Dia salah, ampuni dosanya. Enggak, dia bilang, ampuni juga dosaku dan dosa keluargaku yang ada di sini, yang hidup nyaman di tempat pembuangan ini, tapi juga ampuni dosa Israel. Nah, dari sini baru kita tahu kenapa Nehemia membujuk Tuhan, mengingatkan Tuhan akan janjinya. Ini kan aku bertobat, ya toh? Aku Nehemia bertobat. Keluargaku kalau ada salah juga bertobat. Orang Israel juga bertobat, meskipun yang berdoa Nehemia on behalf, representing the people of Israel. Bertobat. Tuhan, kalau ada yang bertobat, kan Tuhan mau kumpulkan kita semua yang tercerai-berai ini. Ya. Nah, saudara, baik doa Bapak kami juga mengajar kita untuk mengaku dosa. Jadi pengakuan dosa itu is something important, very important. Maka itu kalau saya masih ingat di masa-masa remaja saya, kalau ketika growing di GKI, di Gereja Kristen Indonesia, itu selalu ada dalam ibadah itu pengakuan dosa, ya, dan selalu ada petunjuk hidup baru. Ya, setelah ngaku dosa ya nggak diam di situ, ya sekarang ada something, ya, petunjuk hidup barunya itu bagaimana gitu ya. Nah, pengakuan dosa dalam doa itu is very crucial sekali. Ya. Nah, sekarang saudara, orang mungkin bertanya kepada saya, gimana kalau doanya cepat? Apa ingat ngaku dosa gitu ya? Kalau doanya cepat, ya it's okay. Saya bukan orang yang
gimana-gimana gitu ya, tapi pengakuan dosa atau pertobatan itu is very critical di dalam doa yang dijawab. Ya, no question, saya tidak punya ragu apa-apa, saya bukan orang yang ritualistik, kalau berdoa harus dimulai dengan Bapa kami yang di surga dan segala macam dan seterusnya. Saya bukan tipe orang yang harus kaku seperti itu, tapi saya ingin mengatakan bahwa repentance itu is very critical di dalam doa yang dijawab. No question about it. Ya, maka itu bukan hanya Tuhan Yesus yang mengajarkan. Sebenarnya Tuhan Yesus nyontek Nehemia sebetulnya. Ya, karena Yesus lahir kemudian setelah Nehemia, tapi dari zaman Nehemia dia sudah mengatakan dalam doanya, Tuhan, on behalf of the people of Israel, myself and my family, minta ampun untuk kesalahan kita. Dia enggak nuding orang lain. Karena kalau saya bilang, Tuhan ampuni si A, gitu ya, ampuni si A yang bersalah itu, maka yang dijawab doanya harusnya si A itu, bukan doa saya, gitu ya. Tapi karena Nehemia mengaku dosanya dan bertobat, maka Nehemia menjadi orang yang doanya nanti akan dijawab. Yang terakhir, ya, fondasi dari doa Nehemia adalah firman Tuhan. Coba dihitung berapa kali dia mengatakan, apa yang dikatakan Musa, apa yang kau katakan kepada Musa. Lu ingat loh ya, pada zaman Nehemia, kalau kita mau ngomong firman Tuhan, yang ada apa? Taurat Musa. That's all. Mau apa lagi? Mungkin ada Mazmur Daud, tapi dalam dugaan saya mungkin belum jadi buku kali, ya, masih tercerai-berai. Oh, Daud pernah nyanyi ini, tapi belum dipublish, mungkin setelah bait suci dibangun kembali, nyanyian Daud lebih familiar. Tapi kalau ditanya soal kitab suci, that's the book of Moses, ya, the law of Moses, Taurat Musa. Tuhan, apa yang kau katakan melalui Musa, Tuhan, Musa terus gitu ya. Nah, jadi saudara, doanya Nehemia itu adalah doa yang based on the word of God. Bukan berdasarkan apa yang dia inginkan, bukan berdasarkan apa yang dia tanda kutip even butuhkan, tapi semua menemukan fondasinya itu di dalam Musa, dalam firman Tuhan. Nah, itu 5 hal ya yang menarik bagi saya tentang Nehemia. Tapi yang paling menarik bagi saya adalah dia bukan Ezra. Kalau ini adalah Ezra, rohaniwan, pendeta, imam, as normal. Imam kan kerjanya emang berdoa buat bangsa Israel. Tapi ini politician, juru minuman, orang sekuler. Kok bisa seperti ini ya? Punya kerohanian yang begitu matang, hidup di pembuangan. Ya, saya ulangin ya, nomor 1, bagaimana doa itu bukan hanya kata-kata, tapi keluar dari hati. Bagaimana yang kedua, bagaimana doa itu bukan hanya doa, tapi ora et labora. Pada waktu itu the best he can do is fasting. It's not easy. Apalagi juru minuman, kerjaannya ditabur. Ya, yang ketiga, dia mengatakan kepada Tuhan 2 hal. Nomor 1, God, you are all powerful. Tak ada yang mustahil buat engkau. Yang B, nomor 3B, dia mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Ya, ngaku, yes we are wrong, you discipline us, tapi kalau kita bertobat, engkau akan bawa kita kembali. Yang keempat, pertobatannya, mengaku dosa. Ya, saya katakan, mengaku dosa itu is not a choice di dalam doa yang dijawab. Dan yang kelima, doanya berdasarkan firman Tuhan. Saya tutup dengan ini. Saya tidak pernah lupa dengan orang yang namanya David Bryan. Ya, dulu pelayanan saya pertama kali saya full time, saya pelayanan doa. Jadi David Bryan, dia orang yang mencetuskan ide mengenai the concert of prayer atau konser doa. Ya, bagaimana doa itu bisa konser. Saya rasa saya pernah sharing di gereja ini, tidak tahu berapa tahun yang lalu, mengenai konsep. Dan David Bryan itu punya gambaran tentang orang berdoa, dan sebagian gambarannya itu ada di dalam diri Nehemia, ya, sebagian dari gambarannya ada di dalam diri Nehemia, tidak semuanya. Misalnya dalam gambaran David Bryan,
orang berdoa itu berlutut. Dan lututnya itu ada di atas Alkitab untuk mengatakan bahwa fondasi doanya itu adalah Alkitab misalnya. Kemudian David Bryan itu melukiskan bahwa orang yang berdoa itu di depannya itu ada koran. Jadi baca koran, berdoa kok baca koran gitu ya. Jadi berlutut lihat ke bawah ada koran, satu tangan di atas koran gitu ya. Karena apa? Karena berdoa itu harus on a specific issues, apa yang terjadi. Kita bisa lihat di koran, misalnya inflasi, misalnya isu-isu yang terjadi. Dalam kasus Nehemia is very very specific, kelaparan, orang-orang di Yerusalem tercela, temboknya rubuh dan segala macam, very specific. Kita tidak cuma berdoa, Tuhan berkati Kanada, Tuhan bingung, diberkati apanya gitu ya. Atau Tuhan tolonglah keluarga ini, tolong apanya. Jadi is very specific gitu. Lalu dikatakan tangan yang satu megangin koran, tangan yang lainnya megang tombak. Mengatakan apa? Oh, doa itu peperangan rohani, spiritual warfare. Dan gambaran-gambaran ini ada kerendahan hati, pengakuan dosa, itulah doa. Jadi saudara, hari ini kalau misalnya itu kalau Bible study sama Ali itu selalu ada take away ya. Take away ya. Take away-nya apa nih dari Bible study? Nah, saya ingin mengatakan kalau hari ini ada take away yang saya harapkan yang bisa mengubah hidup kita, bahwa kita berdoa bukan hanya saya ingin mengatakan bahwa the heavy, bagian yang terberat dari doa is not words, bukan kata-kata. Itu yang saya mau katakan. Loh, tentu doa mesti ngomong, tapi bagian yang paling berat yang menentukan the quality of our prayers itu bukan kata-kata, tapi bagaimana kita hidup, bagaimana kita melibatkan hati, bagaimana kita ora et labora, bagaimana kita mengaku dosa, bagaimana kita percaya kepada kekuasaan Tuhan, bagaimana kita melandaskan doa kita pada firman Tuhan. Itu di situ terletak the power of prayer. Amin. Haleluya. Kita tutup ya ibadah kita hari ini. Tolong doakan Hana sakit, anaknya Vero sakit. Berdoa juga untuk Pak Irwan ya, berulang tahun ya. Juga berdoa untuk yang Pak Irwan, Dr. Irwan dan Tante Teti ada di Indonesia, sudah tiba dengan selamat di sana. Orang tuanya Eva ya, tomorrow right? Ya besok sekarang berarti on the way, sudah on the way. Kita doakan supaya besok bisa sampai di Calgary dengan baik. Siapa? Oh, sakit juga. Wah, apa? Sakit apa, Ci? Flu juga. Oh, batuk. Oke. Ya. Alright, yuk, pakai berdiri yuk. Kita berdoa sambil kita akhiri ibadah kita. Ya. Sekeluarga tadi juga. Kenapa? Putra sekeluarga juga masih sakit. Oh iya. Sakit semua. Angela juga sakit, Angela positif, tapi sudah membaik. Ya. Wah, doanya banyak ya, semoga tidak lupa nih. Yuk, let's pray. Kita praktekin ya doanya ya. Waktu kita doakan yang sakit, coba hati kita merasakan betapa enaknya sakit itu ya. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Sore hari ini Tuhan, berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami bagaimana berdoa. Tapi bukan hanya bagaimana berdoa, tapi bagaimana kehidupan seseorang di pembuangan yang sebetulnya bukan rohaniwan, tapi bisa sedemikian hebatnya Tuhan. Kami mau belajar dari Nehemia Tuhan Yesus. Kami mau belajar dari Nehemia biar ada impartasi siang hari ini Tuhan. The spirit of Nehemia in our spirit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan saat ini untuk mama papanya Eva yang dalam perjalanan, dalam penerbangan menuju ke Vancouver dan nantinya akan ke Calgary.
Kami terus berdoa supaya Tuhan yang melindungi dan menyertai kedua orang tua ini Tuhan dalam perjalanan, berikan kelancaran, perlindungan sampai dengan selamat bisa bertemu dengan keluarga di tempat ini ya Tuhan, dan boleh mengalami banyak hal yang baik di kota ini, di Calgary ini Tuhan. Kami serahkan kedua orang tua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan sudah melindungi Pak Irwan dan Tante Teti sampai di Jakarta dengan selamat. Tuhan juga menyertai mereka selama di Indonesia sampai bulan Juni nanti. Concern mereka soal kesehatan kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan ada perlindungan, jauhkan dari sakit penyakit. Mereka boleh sehat, boleh menikmati waktu bersama dengan keluarga Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, hari ini mengucap syukur untuk Pak Irwan yang boleh 1 tahun lagi melewati kehidupannya. Terima kasih untuk anugerah dan penyertaan Tuhan 1 tahun yang lewat. Kami mendoakan untuk tahun berikutnya ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan yang sudah menyertai di tahun-tahun yang sebelumnya akan terus menuntun dan menyertai hidup Pak Irwan. Kami berdoa Tuhan supaya melalui kehidupannya lebih banyak orang lagi yang dibangunkan, yang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus berdoa supaya Pak Irwan dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun Tuhan memanggil, dan secara khusus di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga doakan untuk teman-teman yang sakit, anak-anak kami yang sakit, untuk Claire, untuk Hana, mungkin untuk Axel, mungkin juga untuk anak-anaknya Putra, Abigail dan Noah. Kami berdoa Tuhan, jamah anak-anak kecil ini yang mungkin masih lemah Tuhan, jamah supaya ada kesembuhan Tuhan. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon pengasihan-Mu untuk kesembuhan mereka. Juga berdoa untuk Putra dan Wita yang sakit, untuk Angela yang sakit. Minta anugerah kasih setia Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Kami juga terus berdoa juga untuk Uncle Paul dengan kakinya Tuhan. Kami doakan terus supaya ada progres, ada kemajuan, ada pemulihan, ada kesembuhan ya Tuhan. Kami doakan supaya kaki itu bisa menjadi kuat sekali dan bisa menjadi kuat lagi, dan supaya sakitnya boleh dihilangkan ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak kekurangan power, tidak kekurangan kuasa. Tuhan bisa melakukan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan segenap jemaat-Mu. Jika ada pergumulan hidup, permasalahan, kami serahkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ke hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang penuh kasih, Engkau Tuhan yang mampu untuk menjawab. Engkau Tuhan sumber pengharapan kami, sumber jalan keluar yang kami miliki. Kami mau letakkan kepercayaan kami ke hadapan-Mu. Tuhan, kami juga mau belajar dari Nehemia. Kami mau minta ampun Tuhan atas segala dosa kami, atas segala kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami masih jauh dari berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tapi hari ini kami ingin mengatakan kepada-Mu Tuhan, kami mau bertumbuh secara rohani. Kami mau hidup taat, mau belajar hidup taat, mau belajar hidup semakin taat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Kristus Yesus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus boleh menyertai hidup kita dari sekarang ini sampai nanti Tuhan datang kembali. Amin. Amin.